Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita menuju ke dan melihat secara dekat Masjid Nabawi yang ada di Madinah ini. Ini kebetulan kami dari hotel sama-sama kita menuju ke Masjid Nabawi. Ini suasana hotel yang tempat kami tinggali, tepatnya Hotel Silver Taba'i yang berada di belakang ini adalah jalan menuju ke Masjid Nabawi. Nanti akan kita tempuh kurang lebih sekitar 10-15 menit jalan kaki atau sekitar kurang lebih 500-600 meter lah dari tempat lokasi ini. Ini lokasi tempat di mana para jamaah baik haji maupun umroh menempati atau menginap ya selama beraktivitas di Nabawi atau di Madinah ini. Ya, kita menuju ke Masjid Nabawi. Kita sudah berada di depan gerbang Masjid Nabawi. Nah, ini sebelum kita masuk gerbang, ini ada taman-taman ya. Masuk di dalam ini banyak burung merpati di taman-taman ya, taman ya. Dan ini ada bis city sightseeing ya, jadi jamaah yang mungkin pengen tahu sekeliling Masjid Nabawi maupun city tour itu bisa menggunakan bis ini ya, bis sightseeing ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam Masjid Nabawi ya. Sudah berada di depan gerbang. Kebetulan kita masuk melalui gerbang 316. Jadi sebelum kita masuk ke Masjid Nabawi, ini ada pagar gitu ya. Jadi masjid ini dikelilingi oleh pagar. Nah, setiap pagar itu ada pintu masuk. Namanya kita bilang pintu gitu, pintu berapa atau gerbang berapa. Ini contoh adalah pintu masuk 316. Nah, ini kita lihat ya, pagar yang mengelilingi Masjid Nabawi ya. Jadi sebagai informasi bahwa pada saat Rasulullah dulu membangun Masjid Nabawi, ini luasnya 30 kali 35 meter. Dan setelah Rasulullah, masjid terus diperluas ya hingga saat ini. Saat ini luasan Masjid Nabawi ini 400.000 meter persegi atau kurang lebih 40 hektar ya. 40 hektar yang bisa menampung jamaah ya, kurang lebih 1 juta ya, 1 juta jamaah ya, pada saat bersamaan ya. Jadi kembali ke pintu gerbang tadi ya, kalau kita melihat di data, pintu gerbang itu ada yang seperti ini berwarna orange ya, berwarna oranye. Berwarna oranye itu nomor pintunya adalah nomor 311 sampai 321. Kemudian kita juga akan melihat pintu warna merah itu nomor 311 sampai nomor 321. Kemudian warna biru 340 364, warna hijau itu 301 hingga 308 dan 365 sampai 369 serta ada warna ungu. Jadi pintu gerbang ini nanti tandanya ada yang warna oranye, warna ungu, warna hijau ya, warna biru maupun warna merah. Dan biasanya pintu gerbang ini akan menghait ya para jamaah. Misalkan di sekitar ini kan banyak hotel ini. Jadi banyak hotel. Nah, ini masuknya lewat pintu berapa gitu dari hotel. Biasanya untuk mengingat ataupun bisa dijadikan sebagai patokan untuk bertemu
dengan teman-teman atau dengan saudara kita gitu ya, berjanjian ketemu di mana, jadi menyebutkan dengan pintu gerbang nomor berapa gitu. Termasuk kalau kita ingin memasuki lokasi raudhoh gitu ya, masuk lewat pintu berapa gitu ya, itu untuk memudahkan dalam kita bertemu seseorang atau mungkin memasuki areal masjid tertentu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam masjid. Ini lantainya buat dari marmer ya, ini lantainya. Dan ini biasanya tiap malam ya, tengah malam jam 11 sampai jam 1-an itu dipel ya, dibersihkan ya, bersihkan. Ini dalam areal masjid pelataran ya. Ini bagi jamaah yang akan melakukan sholat, punya hajat, membuang hajat dulu. Ini ada banyak toilet. Di salah satunya toilet di 209 main toilet. Coba kita lihat masuk dalamnya. Di samping kita bisa membuang hajat, kita juga bisa mengambil air wudhu. Ini tempat wudhunya, tempat wudhu ya. Saya lakukan ambil wudhu di tempat ini. Ini di bagian basement ya. Tadi kalau kita keluar dari toilet di basement, ini merupakan tempat parkir ya, parkir. Jadi di atasnya pelataran masjid, di bawahnya ini untuk parkir kendaraan ya, kendaraan ya. Untuk parkir kendaraan ya. Kebetulan tadi mau masuk toiletnya lagi direnovasi ya, yang ada tempat wudhu ya. Biasanya tempat wudhu dan toilet menjadi satu ya. Sudah masuk di dalam areal Masjid Nabawi. Di dalam masjid ada fasilitas ini masjidnya ya, gedung masjidnya, dan ini pelataran. Di dalam pelataran ini ada payung ya, payung berjumlah kurang lebih 250. Ini kebetulan di pagi hari ini tepat di pukul 5.30. Ini payung-payungnya sedang mengembang gitu ya, mengembang ya. Ini tujuan payung mengembang adalah untuk memberikan kenyamanan bagi para jemaah gitu ya. Artinya payung ini bisa untuk menahan atau menaungi jamaah dari teriknya matahari ya, ataupun kalau di musim hujan juga bisa memberikan kenyamanan jamaah dari hujan, karena airnya nanti juga akan tertampung di dalam payung, kemudian akan disalurkan melalui tiang gitu ya, tiang. Jadi bukan terbuang ke bawah gitu ya, namun masuk ke dalam payung ya. Kan bentuknya payung, ada cekungan di tengah ya, kita lihat di tengah ini ada cekungan ya, cekungan. Kemudian di setiap payung ini dilengkapi dengan fasilitas. Yang pertama ada blower ya, blower. Ini blower, ini blowernya. Jadi kalau siang hari ini blower akan diaktifkan dengan memutar angin sekaligus mengeluarkan uap air ya, uap air atau air yang dibikin menjadi semacam uap gitu ya, sehingga memberikan kesejukan bagi jamaah yang berada di bawah dari payung ini. Ini kita lihat proses pengembangan payung ya. Ini berjalan kurang lebih sekitar ya 3 menit ya. Nah, ini terus berkembang ya. Kita lihat ya. Ya. Jadi payung satu sama payung lain ini saling menutupi gitu ya, sehingga memang di bawahnya jadi nyaman, jadi bisa menahan dari terik matahari. Ini proses pengembangan payung.
Jadi total ada 250 payung ya, payung. Kemudian tadi saya sampaikan di dalam setiap tiang payung ini di samping dilengkapi dengan blower ya, blower ya, dengan tadi mengeluarkan angin dan uap air, juga dilengkapi dengan adanya lampu LED. Nah, ini pada saat nanti malam hari, lampu-lampu yang ada di tiang payung ini juga memberikan pencahayaan yang cukup lah di pelataran ini. Ya. Nah, ini merupakan gedung dari Masjid Nabawi ya, di pelataran ya. Jadi setelah kita masuk di dalam areal masjid ya, ini gedung masjidnya ya, kita bisa masuk dari banyak pintu. Kemudian juga di samping payung tadi juga ada fasilitas toilet ya. Toilet ini banyak toilet ya, baik toilet untuk pria ya, ini juga toilet di belakang sana ya, termasuk juga di belakang sana juga toilet ya. Coba kita sekarang akan memasuki areal masjid ya, masjid. Nah, ini udah kita masuk di dalam areal masjid. Ini kebetulan masih ada beberapa jamaah yang melanjutkan iktikaf di dalam kursi masjid. Ini biasanya 15 menit ya sebelum waktu sholat ya, sholat lima waktu, baik sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib maupun sholat isya. Ini akan penuh ya, penuh dengan para jamaah ya. Sehingga kalau kita datang ya mepet ya, 15-10 menit ya, biasanya akan agak sulit mencari tempat yang kosong, sehingga kita bisa memilih di pelataran tadi gitu ya. Jadi biasanya orang akan memprioritaskan bisa masuk dalam masjid dulu, baru kalau nggak mendapatkan tempat di dalam masjid, duduk menjalankan sholat di pelataran tadi. Jadi setiap shop-shop ya, shop-shop di dalam masjid ini disediakan rak-rak Al-Quran ini ya, untuk bisa para jamaah melakukan tilawatil Quran atau membaca Al-Quran ini. Cukup banyak Qurannya ya. Dan juga di setiap tiang ya, tiang juga disediakan Al-Quran ya. Sekarang kita keluar dari area masjid. Kalau tadi masuk melalui pintu 316 warna oranye, nah ini kita keluar melalui pintu 310 ya, ini warna ungu. Tadi saya sampaikan ada beberapa warna ya, termasuk oranye, ungu, merah, hijau maupun biru. Nah, kita keluar. Nah, setelah keluar dari area masjid, ini terlihat ya, Masjid Nabawi ini dikelilingi oleh hotel-hotel ya, hotel-hotel tempat di mana jamaah dari seluruh dunia ini menginap. Ya, ini hampir semua ya, semua sekeliling masjid ini adalah tempat untuk penginapan para jamaah, yang kurang lebih hotel yang tersedia bisa menampung ya kurang lebih sejumlah jamaah tadi 1 juta orang gitu ya. Cukup banyak ini hotelnya ya. Dan biasanya untuk menghafal hotel juga kurang familiar itu ya, karena hampir sebagian besar hotel bertuliskan Arab itu ya, bahasa Arab, tulisan Arab. Sehingga untuk memudahkan menuju hotel tadi adalah dengan melalui pintu keluar mana.
biar lurus itu ya, lurus nanti kita akan bisa dapatkan hotelnya ya. Oke, sekarang kita akan kembali ke hotel. Kita memasuki Masjid Nabawi, sekarang kita balik kembali ke hotel. Jadi dari pintu tadi 310 kita lurus ini, nanti paling ujung itu adalah hotel tempat kami menginap. Jadi memang ini sederetan hotel-hotel mengelilingi Masjid Nabawi, sehingga memudahkan ya, para jamaah untuk pergi dan balik dari Masjid Nabawi. Ya rata-rata sekitar 300 sampai 500 meter dari tempat penginapan menuju ke Hotel Nabawi. Ini sepanjang jalan menuju hotel memang banyak dijumpai ruko-ruko yang menjajakan pakai pernik-pernik yang ada di tanah Saudi Arabia ini, seperti baju gamis, kemudian tasbih, sajadah ya. Ini ada beberapa bis yang akan membawa jamaah haji Indonesia untuk kembali ke tanah air ya. Kembali tanah air melalui bandara yang ada di Madinah ini. Ini ada taksi ya, kita harus menyeberangi jalan ini sebelum menuju ke hotel. Tadi lurus dari pintu 310. Ini alhamdulillah di jalan ya sudah banyak ditanamin pohon-pohon ya. Ini pengairan melalui pipa ya, pipa-pipa. Jadi menambah suasana untuk kesejukan di tempat penginapan atau di sekitar hotel yang ada di dekat Masjid Nabawi. Ya, alhamdulillah ini kita ada hampir sampai di hotel kami, yaitu Hotel Silver Taba ya. Alhamdulillah ya, tadi dari Masjidil Haram ke hotel ini kurang lebih sekitar 15 menit. Terima kasih telah membersamai untuk melihat secara dekat Masjid Nabawi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.